Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Ramlan. Di sini saya akan menjelaskan isi e-book yang saya buat bersama rekan saya Muhammad Tesya Razbani yang bertemakan Sistem Operasi Linux Lite. Nah, apa itu Sistem Operasi Linux Lite? Linux Lite adalah sebuah sistem operasi yang merupakan salah satu turunan dari distro Linux Ubuntu. Linux Lite adalah sistem operasi yang sangat ringan dan penginstalannya hanya membutuhkan penyimpanan minimal 8 GB untuk menginstal sistem operasi ini. Versi Linux Lite saat ini yang paling terbaru dan juga LTS atau Long Term Support adalah Linux Lite 5.8 yang berjalan di arsitektur 64 bit. Menginstal sistem operasi Linux Lite memerlukan virtual machine jika komputer sudah menggunakan sistem operasi lain, atau instalasi dual boot juga dimungkinkan. Pada sistem operasi Windows, terdapat virtual machine yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menginstal sistem operasi ini, yaitu VirtualBox atau VMware Workstation. Nah, kemudian apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah virtual machine yang dirilis oleh Oracle dan dapat diinstal di komputer secara gratis. Jadi di sini memungkinkan kita untuk melakukan instalasi sistem operasi. Kemudian, sistem operasi Linux Lite ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di antaranya dari kelebihan Linux Lite ini, yaitu sangat ringan karena hanya membutuhkan minimal 768 MB RAM dan 1 GHz prosesor. Cukup kecil karena Anda cukup menyediakan storage minimal 8 GB. Menggunakan desktop environment XFCE yang dimana ini masuk kategori desktop environment yang ringan, merupakan turunan dari Linux Ubuntu yang dimana semua proses kerja pada Linux Ubuntu dapat digunakan juga di Linux Lite. Nah, untuk kekurangan dari sistem operasi Linux Lite ini, menggunakan desktop environment XFCE, jadi kita tidak bisa merubahnya menjadi LXQT, GNOME, maupun KDE. Untuk update cukup tertinggal dari versi Linux Ubuntu. Untuk saat ini, Linux Ubuntu sudah memiliki versi terbaru 22.04 LTS, sedangkan Linux Lite 5.8 masih menggunakan Ubuntu 20.04.3 LTS. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal Linux Lite. Di sini kita tinggal mengunjungi website resminya linuxliteos.com untuk mendownload ISO filenya terlebih dahulu. Nah, di website resmi itu ada tombol download Linux Lite. Nah, kita tinggal pilih saja. Setelah itu, setelah terdownload, kita harus membuat bootable filenya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan media flash drive ataupun CD drive. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bootingnya. Nah, di sini booting harus diatur ke flash drive atau ke CD drive ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengeklik Start Linux Lite. Oke. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, kita coba kalikan saja, lalu kita pilih aplikasi itu. Install Linux Lite kita pilih. Nah, di sini kita mengatur bahasanya, kita ke bahasa Inggris saja, lalu pilih continue. Untuk keyboard otomatis biasanya diatur ya. Kita bisa merubah juga. Nah, berikutnya kalau sudah pas kita pencet continue juga. Nah, di sini saya sarankan untuk menceklis download update while installing Linux. Di sini juga membutuhkan jaringan koneksi internet ya. Kita bisa mengaturnya ada di pojok kanan bawah. Oke, berikutnya kita pilih continue. Nah, di sini kita memilih yang something else. Nah, untuk di sini karena saya menggunakan virtual machine untuk melakukan instalasinya, saya hanya menyediakan storage berukuran 15 GB. Mungkin teman-teman berukuran akan lebih besar gitu. Lalu kita pilih saja Neo Partition Table. Nah, di sini ada peringatan ya, datanya akan terhapus. Kita pilih saja continue. Nah, di sini ada free space. Nah, sekarang kita akan membuat swap terlebih dahulu ya. Kita pilih saja button tanda tambah. Nah,
Di sini saya mempunyai RAM 1 GB. Nah, untuk ukuran RAM, untuk ukuran swap itu disarankan 2 kali RAM. Karena RAM saya 1 GB, maka swapnya adalah 2 GB. Nah, kita atur untuk swap ini karena tidak perlu di mount juga, kita atur ke logika, terus location untuk partisinya beginning. Nah, untuk QSS-nya pilih di swap area ya. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu akan terbuat swap. Kita pencet tambah lagi. Lalu nanti akan muncul dialog. Nah, sisanya kita maksimalkan saja untuk size-nya. Lalu untuk type partisinya adalah primary dan lokasinya beginning. Lalu untuk QSS-nya itu pilih yang ext4. Lalu mount point-nya di garis miring ya. Setelah itu kita pilih OK. Nah, berikutnya kita tinggal arahkan terlebih dahulu pilihannya ke yang mount point-nya garis miring, lalu di install now. Nah, di sini kita mengatur untuk lokasi kita ya, biasanya digunakan untuk time zone juga. Pilih Jakarta lalu continue. Nah, di sini saya menggunakan nama Linux Lite dan passwordnya teman-teman juga bisa menyesuaikannya sesuai yang teman-teman mau. Lalu kita pilih continue. Nah, di sini mungkin di sini akan memakan waktu yang cukup lama ya, karena di sini juga selain menginstalasi kita juga mengupdate. Ini tergantung sinyal dan jaringan teman-teman. Diharapkan untuk tidak menekan tombol skip sampai selesai. Nah, setelah instalasi selesai biasanya akan muncul dialog seperti ini. Kita bisa memilih untuk melanjutkan testing atau restart. Saya sarankan untuk memilih restart. Berikutnya ada software yang bisa saya sarankan untuk teman-teman install di Linux Lite kalian ya. Yaitu yang pertama adalah Google Chrome. Walaupun mungkin secara default Linux Lite sudah menyediakan Firefox untuk browser ya, tapi di sini saya menyarankan menggunakan Google Chrome. Ya, untuk instalasi Google Chrome bisa menggunakan perintah di sini saya sudah menginstal Google Chrome, makanya saya tidak akan mencoba menginstal lagi karena itu akan melakukan update. Nah, karena akan memakan waktu juga untuk downloadnya, maka di sini saya tidak akan menggunakan enter. Teman-teman bisa mengetikkan ini di terminal untuk menginstal Google Chrome. Nah, untuk berikutnya ada juga sebuah software yang bernama Hotop. Hotop itu fungsinya mirip seperti Task Manager ya, hanya saja basisnya konsol. Coba Hotop. Sini saya sudah menginstal Hotop ya. Nah, Hotop. Walaupun secara default Linux Lite sudah menyediakan Task Manager, hanya saja Hotop ini menurut saya lebih sempurna karena dia memberikan informasi tentang CPU yang kita gunakan juga, berapa persennya. Misal kita punya, untuk keluar kita tinggal pencet F10. Nah, contohnya Task Manager yang ada di Task Manager. Untuk menginstal Hotop kita cukup mengetikkan sudah pt install Hotop, lalu kita ketik enter. Karena saya sudah ada makanya seperti ini dan tidak update juga. Berikutnya ada software yang dinamakan NeoFetch. Nah, kita ketik ya, saya sudah menginstal. Untuk NeoFetch ini akan memunculkan informasi tentang komputer kita dan juga misal prosesornya apa, GPU-nya apa, memorinya apa, dan juga jenis sistem operasi apa misal. Nah, saya juga menggunakan Linux Lite ya. Hanya saja Linux Lite di sini saya sudah kustomisasi UI-nya sehingga sedemikian rupa agar lebih menarik. Nah, untuk menginstal NeoFetch tinggal mengetikkan sudah pt install NeoFetch. Saya sudah ada, bukannya tidak itu lagi. Berikutnya ada software yang dinamakan KDN Live ya. KDN Live itu software untuk editing. Teman-teman bisa menginstalnya dengan sudah pt install KDN Live. Nah, install KDN Live. Nah, bentar, karena saya sudah menginstal juga, maka tinggal buka saja KDN Live-nya.
KDNF bentuknya seperti ini ya. Di sini kita bisa ngedit video di sini. Mungkin cukup sekian untuk rekomendasi software. Kemudian, sedikit tentang Vim. Vim adalah editor teks yang dikembangkan oleh Bill Joy dan dibangun menggunakan bahasa C untuk sistem operasi Unix. Sebelum memahami cara menggunakan Vim, pembaca sebagai pengguna Linux Lite harus terlebih dahulu memahami perintah-perintah dasar yang berhubungan dengan file. Nah, jadi kesimpulannya, sistem operasi adalah mata kuliah yang mengajarkan penulis bagaimana cara menginstal, mengkonfigurasi, atau menggunakan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi yang penulis pelajari, karena masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem operasi ini. Ada juga banyak perangkat lunak di sistem operasi Linux, termasuk editor teks Vim dan Nano. Ada banyak perangkat lunak lain untuk sistem operasi Linux yang dapat diinstal melalui terminal Linux. Contoh software dan lain-lain yang dapat diinstal pada sistem operasi Linux ini antara lain PHP, Nginx, dan MySQL. Sistem operasi Linux memiliki bahasa pemrograman yang dapat dibuat dan dieksekusi di terminal. Bahasa pemrograman ini disebut shell scripting. Biasanya kita akan mengeksekusi file berekstensi .sh yang merupakan hasil eksekusi dari shell script interpreter.